Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun ada berada, pemirsa, para pencinta Bravos Radio yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia, sehat, sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di Bravos Channel bersama saya, Batara Hutagalung. Judul besar kita masih tetap selama Pilpres berlangsung adalah Pemilu 2024 Jurdil versus Pemilu 2024 Curang dengan subjudul Pilpres 2024 Jurdil versus Pilpres 2024 Curang. Jadi memang selama masa pemilu dan pilpres ini tema kita seputar hal-hal yang sehubungan dengan pemilu atau pilpres. Dan seperti biasanya kita menghadirkan banyak tokoh-tokoh masyarakat, juga dari pendukung paslon 01, 02, 03, juga calon mereka dari kelompok non partisan, independen dan sebagainya. Tamu kita kali ini sudah sangat dikenal oleh kalangan masyarakat, yaitu Bapak Agus Tansil Syahruzah. Beliau adalah cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim. Dan di dalam organisasi Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Bapak Agus Tansil dengan panggilan akrabnya Ibong itu adalah Ketua Dewan Pakar dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Kita sapa langsung di sini Bapak Agus Tansil dan kita biasa akrab memanggil dengan Bung Ibong. Selamat siang, Bung Ibong. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk hadir, walaupun sebenarnya masih keadaan sakit dan belum 100% sembuh. Jadi mohon maaf kalau nanti masih ada sedikit batuk-batuknya. Baik, Bung Ibong, ini kita masih dalam suasana gonjang-ganjing yang mungkin belum tahu kapan berakhirnya, yaitu Pilpres 2024, pemilihan presiden. Ya, nah jadi ini mungkin lebih rumit dari Pilpres 2019. Walaupun waktu itu kan sudah banyak keributan mengenai curang atau tidak. Nah, demikian juga yang Pilpres 2024 ini kan tentu sudah ada tuduhan curang dan sebagainya. Nah, yang dituduh curang tentu mengatakan enggak, ya. Jadi tidak mau mengakui bahwa itu adalah kecurangan. Nah, tentu di sini kita sebagai pengamat bisa menilai dari luar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat isu-isu yang belakangan, mungkin beberapa hari belakangan, adalah isu digulirkannya hak angket, dan yang sejak tanggal 5 Maret dicetuskan, sampai sekarang belum ada titik terangnya apakah akan digulirkan atau tidak. Tetapi yang sudah bergulir sejak, kalau nggak salah tanggal 20 ya, 20 Maret, yaitu gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sekarang kita sudah melihat juga sudah mulai ribut di Mahkamah Konstitusi. Tentu kelihatannya ada dua kubu. Kubu yang satu adalah dari paslon 01 yang bergabung dengan paslon 03 melawan paslon 02. Bagaimana pendapat Bung Ibong mengenai secara keseluruhan ini, mengenai secara keseluruhan Pilpres yang dengan ada tudingan-tudingan curang dan sebagainya? Silakan Bung Ibong. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih nih Bung Batara, saya diundang kemari meskipun masih sakit, tapi saya hargai undangan itu sehingga mudah-mudahan lancar lah. Amin. Kalau kita lihat ya, kalau persoalan yang dibawa ke MK itu, saya bingung juga ngapain paslon 2 itu muncul di situ. Ya. Kan ini kayak orang yang tersindir atau memang terkait jadinya, kan begitu. Karena bukan 02 yang digugat. Iya, kenapa harus muncul gitu kan? Jadi kalau saya pikir dan kalau saya lihat keganjilan itu sudah terjadi lama dan banyak gitu. Seperti keputusan Ketua MK ya, yang merubah persyaratan usia, terus boleh dengan pengalaman kepala daerah segala macam itu. Ya. Itu kan waktu keputusan itu diambil, ditetapkan oleh MK ya, bahwa keputusan Ketua MK itu adalah melanggar etika berat. Tapi kenapa bisa
keputusannya tetap diterima. Ya. Kayaknya udah dibilang nih final and binding. Ya. Apa sih yang nggak bisa dirubah begitu? Dulu juga seperti saya suka katakan, kita disuruh nurut sama orang tua kita. Tapi ada persyaratannya juga. Kalau disuruh yang enggak gitu ya, itu kita boleh untuk tidak menurutinya gitu ya. Sekarang bayangkan kalau kita memberikan ujian ya, yang ujian ini nyontek ketahuan gitu ya, karena contekannya tuh dia lulus terus tetap diterima ininya. Kan itu udah satu keganjilan ya. Dan saya lihat ini terlalu kasar lah gitu ya. Terlalu kasar. Jadi maksudnya putusan nomor 90 dari Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Ya. Harusnya dibatalkan itu. Gitu. Dan waktu itu sudah banyak yang menyatakan, termasuk mantan Presiden SBY yang menyatakan itu salah alamat. Ya. MK tidak berhak mengubah apapun. Iya. MK kan hanya melihat bahwa ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Hanya tapi itu tidak berhak tapi mengubah. nggak boleh nambah kurang, nggak boleh gitu kan. Ya. Itu udah kesalahan seperti itu. Terus apa yang nggak bisa dirubah gitu? Kok dinyatakan final and binding? Kalau misalnya sesuatu dilakukan oleh orang mabok gimana gitu kan? Gitu. Jadi itu. Jadi inilah yang mengurangi kehormatan lembaga-lembaga tersebut. Ya. Sayang sekali gitu ya. Karena negara kita ini dibangun dengan jerih payah, penuh pengorbanan ya. dan dengan yang berdarah-darah. Berdarah-darah. Kita satu dari dua bangsa yang merdeka tuh hasil dari perjuangan rakyatnya. Ya. Bukan hadiah itu. Ya, perjuangan, betul. Nah, Indonesia dan Vietnam. Iya, betul. Kan harusnya itu disayang-sayang dong gitu. Kalau kayak gitu jangan sampai dirubah dengan segala macam cara-cara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Yang itu sangat obvious gitu. Semua orang tahu gitu. Ya. Siapa aja bisa lihat gitu. Dan saya juga gimana ya? Saya lihat sementara Pak Prabowo kan militer pulen ya gitu kan. Itu jiwa kesatrianya kan ada itu. Bagaimana perasaannya seperti itu gitu. Saya nggak ngerti gitu. Jadi seharusnya sebagai mantan perwira tinggi, ya harusnya kan ada jiwa perasaan kesatria, gimana ya kalau misalnya mengalami hal-hal seperti itu gitu ya, kayaknya kok nggak srek juga gitu ya. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya lihat dari keadaan sekarang ini. Ya. Juga lagi kepala-kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota ya, itu kan dipilih oleh rakyat, oleh warganya. Ya. Dan mereka itu kan dari partai politik. Kok bisa partai politik di DPR itu mengeluarkan undang-undang ya yang menyatakan bahwa bupati, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota ini yang habis masa jabatannya ya, sementara pilkada belum diselenggarakan oleh negara, itu diganti oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh presiden. Kenapa nggak itu diperpanjang? Kan itu kan pilihan warga. Ya. Sedangkan yang ditunjuk oleh presiden itu kan sama sekali tidak dipilih, tidak melalui pemilihan oleh rakyat. Tidak dikenal oleh rakyatnya, gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang aneh yang mendahului ini semua. Ya. Jadi seolah-olah ini memang sudah by design dipersiapkan. Ya. Jadi itu yang TSM itu semuanya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi begitu. Dan orang gampang mendapatinya gitu loh. Nggak perlu susah payah gitu. Ya, jadi luar biasa semua ya, semua jalan tol ya, jalan pintas. Jadi di mana kita ini lagi gundah gulana mau Indonesia emas segala macam, tapi ternyata kita direcokin sama persoalan-persoalan berebut kekuasaan seperti ini. Ya, suara belakangan itu bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia cemas. Apakah betul masih ada Indonesia 2045 kalau begini suasananya kan? Suasana sudah ada suara-suara dari daerah-daerah, kalau begini begono mereka akan memisahkan diri. Dan ini semua yang protes itu di berbagai kalangan masyarakat ya. Unsur perguruan tinggi dari berbagai macam perguruan tinggi, dewan guru besar,
Ya. alumni, mahasiswa. Dan muncul belakangan itu seniman dari Jogja. Nah, semuanya. Sama mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Dan orang-orang yang tidak terlibat dalam politik kekuasaan ya, atau di partai Ya, politik. seniman-seniman. Ya. Ya, betul. Ya. Ya, jadi terutama kalau kita melihat ini memang sangat disayangkan, disedihkan bahwa para guru besar yang mungkin ya mohon maaf ya ada yang menyatakan kok puluhan tahun baru bangun ya. Tetapi jelas dengan demikian mereka menunjukkan mereka itu non partisan, Ya. tidak banyak mencampuri politik. Nah, yang menyedihkan sampai ada guru besar yang menangis itu sedih dan marah karena dituduh partisan, ya. Mereka menyerukan mengenai etika dan moral karena ya kita sudah melihat sehari-hari dan juga beberapa hari ini di Mahkamah Konstitusi, ya banyak yang membahas mengenai mengedepankan bahwa etika itu di atas hukum. Ya. 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 Dan tidak banyak atau mungkin 1-2 mungkin yang ngaku pakar hukum yang tidak mengakui bahwa etika di atas hukum. Ya. Tetapi kalau dalam hal ini, Kalau hukum itu kan eksternal ya. ya, Tapi kalau etika itu internal, ya, hati yang ngatur gitu. itu sudah warisan leluhur. Betul. Ya, sedangkan hukum itu belakangan datang Ya. untuk mengatur kehidupan manusia. Iya. Dan itu berpatokan seperti yang dikatakan di sini sudah TAP MPR bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Iya. Dan itu adalah nilai-nilai di situ. Dan Pancasila sendiri bukan hukum kan? Iya. Adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, yang 5 sila tersebut. Ya. Nah, tetapi kalau kelanjutannya setelah tadi Bung Ibong menyampaikan mengenai prolog dari pemilu atau pilpres ini, tapi sekarang kita kan sedang di tengah-tengah prosesnya. Iya. Ya, tadi pendahuluannya, sekarang kita di tengah-tengah yang ternyata memang Bung Ibong sendiri sudah memprediksi kan. Kita pernah bicara tanggal 11 Februari ya kemungkinan bahkan kemungkinan presiden itu akan cawe-cawe melanggar sumpahnya dan sebagainya. Nah, ini semuanya boleh dikatakan yang Bung Ibong prediksikan ini yang terjadi sekarang ya. Nah, jadi dengan melihat yang sekarang ini yang sudah diprediksi, apa pendapat Bung Ibong? Ya, memang perjalanan kebangsaan itu memang udah kelihatan mulai melenceng gitu. Jadi keluar dari garis perjuangan ya. Ya. Ini yang jadi masalah kita itu bahwa seperti sekarang nih ya, kalau saya lihat kerusakan yang sangat besar sekarang ini adalah terpolarisasinya bangsa ini. Ya. Dulu nggak pernah terpolarisasi seperti ini ya. Kita bisa jadi ribut di WhatsApp grup alumni SMP, alumni SMA, alumni sampai kayak gitu. Pecahnya ya, iya, betul. Gitu. Ya, juga dan di memang militer. Masalahnya juga yang banyak ngomong-ngomong tuh orang yang nggak tahu. Hanya tahu dari sepihak segala macam. Soalnya kalau dulu kan kalau mau menyatakan pendapat umum itu kan disortir sama dewan redaksi di koran gitu, Mas. Di koran-koran media gitu. Kalau sekarang kan masukin ke FB, ke Instagram, ke ini segala macam udah kebablasan. Keluar bisa muncul, tinggal liatin ada yang kasih jempol udah seneng gitu. Jadi kayaknya nih justru menyesatkan gitu loh. Dulu ya zaman saya paling senang tuh membandingkan karena saya banyak dengar cerita tentang perjuangan-perjuangan para pendahulu kita ya di negara itu. Begitu hebatnya perdebatan gitu. Tapi tetap santun. Ya, betul. Ya. Jadi terjaga dengan rapi, bahasanya tuh diplomatis ya. Ada hal-hal yang implisit, enggak seluruhnya eksplisit gitu. Etika dan moral. Jadi kelihatan bahwa etikanya tuh tinggi. Ya. Kalau sekarang ini kan kita ngeliatin kadang-kadang miris ya, liatin perdebatan-perdebatan dan udah nggak tahu lagi siapa yang ngomong, siapa yang mendengarkan gitu. Ya, semua dilanggar ya, etika, moral, hukum, peraturan segala macam itu kelihatannya seolah-olah tidak berlaku sama sekali. Betul, ya. betul. Tetapi sekarang kalau kita melihat ini, yang sekarang sedang berjalan adalah gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Perlahan-lahan kan banyak yang terungkap, terbuka. Ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana bahwa misalnya bahwa fakta-fakta tersebut
yang dulu diduga-duga sekarang gamblang terungkap. Karena misalnya masalah high tech ya, seperti kalau dulu Situng tahun 2019, sekarang muncul Sirekap. Ternyata itu juga sangat bisa dimanipulasi. Dan ini kan belakangan juga sudah diungkap di sidang Mahkamah Konstitusi, bagaimana Sirekap itu ya, kebobrokannya sudah diobrak-abrik. Ya. Nah, jadi bagaimana pendapat Bung Ibong bahwa mengenai perkembangan ini, bahwa sudah sebenarnya yang diprediksi akan curang, dan kecurangan itu perlahan-lahan terbukti. Ya memang harusnya ya pelaku politik di negeri ini ya, itu mengutamakan etika dan moralitas. Seharusnya ya. Jadi apakah seneng gitu loh kalau memenangkan sesuatu tapi dengan curang gitu ya. Bangga lagi. Gitu. Itu kan juga susah ya. Ya. Dan juga sebetulnya kan orang-orang ya di puncak kepemimpinan nasional tuh. Ya. Dia harus sudah mentransformasikan dirinya menjadi negarawan. Ya. Jadi nggak jadi berpikir terkotak pada partai atau kelompok atau ini bahkan keluarga. Gitu. Keluarga. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan, dan kebetulan dia mohon maaf ya, dengan pengalamannya pun sama sekali minim gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada kepantasan sama sekali gitu kan. Tapi kemudian resmi akan satu kali ya memimpin negeri ini. Itu dia. Ya, sebab kan sudah banyak prediksi dengan kondisi Prabowo saat ini, konon katanya sudah pernah stroke dan sebagainya kan. Kan ada yang bilang antara lain Yusuf Kala ya, katanya ya setelah 2 tahun akan diganti oleh wakilnya Gibran seandainya terpilih kan. Bisa dibayangkan nggak Gibran dengan tapi saya punya dugaan dan harapan. Ya. Prabowo itu kan militer asli. Ya. Saya punya harapan dan dugaan pasti jiwa kesatrianya tuh ada. Dia pasti harus mementingkan kepentingan nasional, bangsa dan negara. Jadi saya nggak tahu lah, dia harus berbuat sesuatu ya. Karena harus menyelamatkan negara ini gitu loh. Ya. Kalau yang sekarang ini dalam rangka taktis mungkin ya, itu mungkin lah gitu, saya harapkan. Cuma nggak tahu nih, kok kemarin udah ketemu sama Paman Ping. Oh, atau apa yang disebut Jokowi saudara besar atau saudara tua atau saudara apapun, tua, saudara tua ya, Xi Jinping ya. Dan sekarang ada yang mengatakan bahwa Xi Jinping memanggil Prabowo sebagai elected presiden. Ya. Tetapi begini, kalau tadi kembali ke yang Bung Ibong sampaikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Kalau tidak salah kemarin Profesor Yusril Iza Mahendra yang adalah di tim penasihat hukum dari paslon 02 kemarin menyatakan mengakui bahwa sebenarnya putusan MK nomor 90 itu yang meloloskan Gibran itu berpotensi cacat hukum. Ya. Nah, jadi dia berbicara sebagai akademisi, ya. Tetapi kemudian dia sebagai bagian dari koalisinya yang pendukung Prabowo harus tunduk pada keputusan mayoritas sebagai politisi, ya. Nah, jadi di sini bagaimana mungkin seperti Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ya. Jadi ada kepribadian ganda. Satu sebagai akademisi yang harus jujur, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kemudian kepribadian lain sebagai politisi, ya bisa apa aja ya, bisa salah, bisa ngawur, bisa bohong. Nah, jadi ini kan mungkin dilema untuk para pemimpin kita. Sebenarnya mereka tahu, ya ini halusnya dikatakan berpotensi cacat hukum, dan dia sudah menyarankan kepada Gibran untuk tidak mencalonkan, tapi kemudian calonkan juga, dan dia sebagai politisi tunduk. Ya. Nah, jadi bagaimana penilaian? Kalau saya lihat ya, saya menyesalkan itu, karena saya sebetulnya punya harapan, ya, penilaian gitu ya. Mungkin Bung Yusril ini sebagai pendamping Prabowo tuh pas banget. Pas banget. Jadi bukan Gibran. Iya, sebetulnya pasti dia. Tapi
kok dia jadi malah mendukung Gibran seperti itu. Ya. Paling enggak ya jangan ikut dukung lah kalau bukan dia yang dipilih gitu kan. Jadi Ya, menunjukkan kelasnya memang di atas di situ gitu. Ya. Ya kan? Jadi memang harus punya prinsip gitu ya. Ya. Harus punya pride and dignity gitu loh. Ya, dia nggak usah merendahkan orang gitu ya. Tapi nggak usah membenarkan atau mendukung yang dia tahu gitu ya. Dan bukan hanya dia yang tahu, banyak orang tahu. Semua sebenarnya tahu. Iya. Gitu ya kan. Kenapa dia jadi bagian yang mendukung gitu mati-matian, kan saya jadi wah, ada takar dia tuh di sini gitu loh. Jadi di sini. Jadi gitu. banyak yang kritisi kan. Iya. Untuk apa belasan tahun belajar hukum pula sampai menjadi guru besar. Ya, kalau sekarang sudah tahu itu salah tapi masih didukung, bahkan mengatakan berpotensi. Ya, tetapi sebenarnya kalau pakai logika ya, itu sudah cacat hukum kan. Kalau melanggar etika, itu kan etika kalau dikatakan di atas hukum, ya berarti melanggar suhunya hukum. Kalau dia nggak ikut di keramaian ini, Ya. potensi dia di depan tuh besar kali. Oh iya, jelas lah, jelas karena dia luar biasa kan, Iya. cerdasnya. Luar biasa. Dan ini Bung Ibong mungkin masih ingat sejak zaman Orde Lama sudah yang dikatakan seperti ini adalah pelacuran intelektual. Ya. Ya, dan ada lagi satu lagi, kalau dikatakan yang kebanyakan intelektual ini tidur puluhan tahun, ya itu yang dikatakan onani intelektual. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya sudah lama dan bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia juga demikian. Tetapi kalau memang sekarang kita di fait accompli dihadapkan pada fakta-fakta ini, ya, bagaimana cara keluarnya untuk menyadarkan, hei akademisi, ya, bangunlah, kamu ini akademisi. Ya, jadi memang ya, ini dilemanya. Ya, kalau mengikuti politik di Indonesia yang tidak mengenal etika, sedangkan hakim misalnya, dia kan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Ya. Karena dia berhak memutuskan bahwa orang itu diberhentikan hidupnya, Ya. hukuman mati, dan itu kan setara dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau dengan demikian, bagaimana kita memiliki akademisi-akademisi, guru-guru besar hukum yang tahu itu ya, cacat hukum, tetapi masih mendukung. Kalau saya mengharapkan ya semua skenario ini ya kembali ke basis moral dan etika. Ya. Karena ini adalah satu kesempatan ya untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi ya sama partai-partai politik. Itu semuanya tuh harus dikembalikan marwahnya gitu. Kalau enggak sayang sekali. Karena partai politik itu kan harusnya itu kan wadah tempat pendidikan politik rakyat. Ya. Bukan sekarang ini kayak semata-mata untuk menuju ke kekuasaan, ke parlemen. Memuluskan kekuasaan. Iya, itu. Jadi sekarang ini sebetulnya waktunya dikalibrasi nih sekarang. Malah kalau dulu pernah ada kata-kata kalau perlu dipotong satu generasi. Oh, betul. Karena Sudah. sekarang ini udah semuanya tuh udah terlibat sama tindak-tindak tercela gitu ya. Jadi susah kalau udah tersandra begitu itu. Ya. Kita lihat dulu pejuang-pejuang kita itu ya miskin materi tapi kaya jiwa gitu ya. Jadi punya kehormatan dan sudah tidak menjabat pun dihormati, didatangi, jadi tempat bertanya luar biasa. segala macam. Ya. Sekarang ini sistem sekarang ini yang akan membangun masyarakat post power syndrome nanti. Karena orang dihormati karena kekuasaannya. Begitu kekuasaannya lepas, Selesai. nggak dilihat sebelah mata. Ya. Itu tragedinya. Yang pendahulu kita dulu, para pejuang kemerdekaan kita itu udah nggak ngapa-ngapa, tempat datang orang, tempat bertanya pejabat, semuanya. Jadi dia bisa menjaga kehormatannya dengan tetap dengan prinsipnya. Dan perjuangan mereka itu boleh dikatakan sejak remaja mereka Nah sudah ini sebetulnya berjuang. gara-gara itu, karena kita ini seperti dulu dilansir oleh Mohtar Lubis ya. Sifat-sifat manusia Indonesia itu yang Ya, 6 ciri manusia Indonesia. 6 ciri itu ya, yang feodal, munafik, enggan memikul tanggung jawab dan sebagainya itu ya. Ini lagi di posisi seperti itu, kita terekspos ke globalisasi gitu. Ya. Jadi kita nggak siap sebetulnya gitu.
akhirnya jadi semuanya tuh terjadi culture shock. Akhirnya mencarinya tuh sekarang ini kan di TV banyak sekali orang pamer kekayaan. Kok bisa gitu ya? Gitu. Kok nuraninya tuh nggak bikin. Kalau kita kan dulu kan mau seneng-seneng gitu ya, Lihat di ke dekat kiri, ke kita kanan. ada orang susah tuh kan Iya. nggak enak kita mau muncul gitu ya. Ada rasa itu. Ini kayak beli Bangga. mobil kayak beli kacang gitu ya. Dan itu ini kan di televisi segala macam bisa dilihat orang banyak. Ya, Saya bikin nggak tahu itu. bikin podcast sendiri, Iya. pamer rumahnya, Iya. pamer mobil-mobilnya. Padahal boleh dibilang seluruh rakyat tahu itu hasil korupsi semua. Yang paling ramai kan sekarang ini yang konon korupsi 271 Ya, triliun. luar biasa. Aduh, mengerikan. Kan ada yang menghitung waktu di DPR yang lalu, ya, anggota DPR, ya, kalau nggak salah Komisi 6 ya, Hmm. waktu berhadapan dengan menteri nggak tahu apa itu Balil atau Erick Thohir, yang anggota DPR itu menghitung kalau misalnya satu orang dia penghasilannya satu hari 1 miliar, ya, untuk mencapai 271 triliun itu harus bekerja dapat itu lebih dari 720 tahun. Satu hari 1 miliar. 720 tahun. Iya, jadi itu di DPR, ya, saya lihat kemarin kan, ya dia menghitung kalau satu orang hitung aja, pemirsa silakan menghitung sendiri, kalau satu hari 1 miliar, ya, untuk mencapai 271 triliun, nah itu berapa tahun? Ini yang ketahuan. Ya. Nah kemudian ini mungkin sedikit joke-nya ya, salah satu tokohnya itu selain Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, jangan tertukar dengan Dewi Sandra. Kasihan nanti Dewi Sandra itu, Sandra Dewi, ya, suaminya. Selain dia, itu ada perempuan Helena Lim. Hmm. Nah, saya baca dia sebenarnya tanggal 4 atau tanggal 5 April, ya, itu akan memberi ceramah pola hidup sederhana. Bahasa itu juga, ya. Kan aduh luar biasa. Dan Tapi sebelumnya kan udah muncul di podcast yang sama Kaisang itu kan. iya, jadi dia yang ada bersama Gelangnya Kaisang. harganya berapa, ininya Iya. harganya berapa. Betul. Tapi podcast itu konon udah dihapus ya. Iya. Jadi memang sudah banyak yang menuntut, periksa juga Kaisang, ya, dan konon katanya PSI itu juga dapat aliran dana dan segala macam lah. Tetapi intinya kalau joke-nya ya, Helena Lim ditangkap karena dia itu menyebar hoax. Karena harusnya yang diajarkan bagaimana cara hidup mewah dari korupsi. Dengan aman. Ya, Dengan aman. dengan aman dan dengan ketangkap. Tapi ya sepandai-pandainya tupai meloncat ya. Nah, jadi mungkin inilah sebenarnya tadi yang Bung Ibong sampaikan, bahwa mereka sekarang bangga, itu namanya ya sesumbar hasil maling. Ya. Nah, tetapi kalau melihat situasi ini dikaitkan sekarang dengan masalah pemilu, katanya PPATK telah mensinyalir ada aliran dana dari hasil korupsi 271 triliun ke salah satu paslon, ya, karena tempat-tempat pencucian uang itu artis-artis disebut namanya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Haji Faisal dan beberapa. Dan itu dikabarkan mereka itu pendukung paslon 2. Ya. Nah, jadi ini masih rumor-rumor dan itulah yang harus dibuktikan. Tetapi pandangan Bung Ibong sendiri mengenai secara keseluruhan situasi ini bagaimana Bung Ibong? Ya, Ya kalau saya lihat ya, masalah kita dari dulu itu masih kebodohan dan kemiskinan. ya, yang dipelihara terus. Iya. Dan sekarang ini terjadi pembodohan dan pemiskinan pula lagi kan. PSM pula. Jadi saya lihat di mana ya letak pendidikan kita gimana gitu. Orang bisa muncul dengan memamerkan kekayaannya seperti itu. Dan sekarang ini kan yang paling penting kan kita membangun human capital kita ya. Ya, Human capital kita. Jadi sumber manusia itu harus betul-betul dia tangguh gitu. Sekarang ini persoalannya malah dari kecil udah stunting, udah nggak dapat sekolah, segala macam itu. Ya. yang Dan putus lagi sekolah, ya. sekarang ini apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu ya
Direktorat Sejarah udah dihapuskan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial sudah dihapuskan dari Kementerian Sosial. Sekarang pramuka ya itu sudah tidak diwajibkan lagi di ekskul di sekolah-sekolah. Padahal pramuka itu mengajarkan setia kawan, gotong royong, hidup mandiri. Jadi nilai-nilai positif budaya bangsa tuh dipupuk dan diinginkan. Kok itu justru dihilangkan? Saya nggak tahu nih arahnya mau kemana ini gitu. Ini betul-betul mencemaskan. Ya, jadi begini, Bung Ibong, saya peneliti sejarah. Jadi yang saya teliti bahwa dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926, bukan yang kedua, ya, itu sudah dirumuskan perjuangan-perjuangan, ya, perjuangan-perjuangan. Salah satunya adalah kepanduan. Ya. Kepanduan itu adalah alat perjuangan. Ya. Jadi dulu semua organisasi apapun memiliki bagian kepanduan, ya, kepanduan, termasuk organisasi-organisasi keagamaan, dan NU dan sebagainya punya bagian kepanduan. Ya. Nah, jadi mungkin ya bahwa Mas Menteri Pendidikan ini dia sebagian besar hidupnya dia di luar negeri. Ya mungkin cuma SD, tapi selanjutnya SMP dan sebagainya itu di Singapura atau di luar negeri. Dan tentu tidak belajar mengenai sejarah Indonesia yang sebenarnya. Nah, jadi tentu banyak yang mempunyai kesan dia ini termasuk bagian yang ingin menghapus sejarah Indonesia. Ya. Jadi dengan menghapus pramuka sama saja kan tidak wajib. Kalau orang dibilang tidak wajib, ngapain dia ikut? Terus di lain pihak Jakarta itu kan nilai sejarahnya kan begitu tinggi, kan luar biasa. Sekarang mau ditinggalkan ke IKN gitu. Ya. Coba bayangkan. Ya. Padahal kalau di pemeo-nya kan kalau mau menghancurkan satu bangsa tuh putuskan hubungannya dengan sejarah. Persis. Jadi kelihatan ke arah sana. Ada tindakan-tindakan, upaya-upaya kebijakan yang sistematis dan terencana seperti ini gitu. Ya. Dan siapa yang bertanggung jawab sekarang ini? Ya, Presiden. Iya, jadi saya beberapa tahun yang lalu sudah pernah membuat podcast juga, ya. Memindahkan ibu kota dari Jakarta itu adalah menghapus sejarah perjuangan. Ya. Karena ini kota perjuangan. Ya. Di sini simbol-simbol perjuangan, kemerdekaan dan sebagainya, ya. Jadi sama saja menghapus sejarah perjuangan. Nah, itu sudah saya buat podcast beberapa tahun lalu. Ya, tetapi ya apalah suara kita. Kan dulu perjuangan di awal-awal ya di Jakarta itu kan mereka ini kan menduduki daerah Menteng. Ya. Yang kemudian berkembang ada Kebayoran, ada segala macam kan sesudahnya gitu. Tapi kan sebelumnya kan di situ. Nah, sekarang ini itu pemilik-pemilik di situ itu yang udah tua, udah meninggal segala macam itu sekarang terusir kan. Ya. Karena nggak sanggup bayar pajak. Sekarang memang kemudian dibebaskan sekarang. Ya. Tapi yang sebelumnya tuh udah terusir kebanyakan. Banyak sekali sudah terusir. Ya kan? Ya. Nah, rumah-rumah yang bersejarah itu udah dihancurkan. Dulu rumah Haji Agus Salim di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 ya. Itu bersejarah. Tempat rapat-rapat, sidang-sidang, penyusunan piagam Jakarta tuh di situ sering. Dan itu sebetulnya harusnya masuk sejarah cagar budaya gitu. Tapi karena terus dibeli orang yang tidak tahu sejarah, dia hanya butuh tempat lokasi, ya dihancurkan. Ya mungkin yang paling menyedihkan ini gedung proklamasi ya, yang dulu dibangun oleh Soekarno dengan dinamakan Gedung Pola. Ya. Artinya perencanaan pembangunan ada di situ. Dan itu di tempat itulah rumah yang paling bersejarah, yaitu ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Bung Ibong, tahu nggak sekarang itu gedung proklamasi itu sekarang jadi apa? Kantor Bakamla.
Ya, betul. Ya. Sebab sekretariat saya ada di situ juga. Wah, luar biasa. Ya. Persatuan Keluarga Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, Ada di situ. jadi itu kan Udah sebenarnya terjepit di sini. enggak, itu kan sebenarnya gedung bersejarah. Karena saya ingat dulu saya sering Yang sekali kesana. bersejarahnya tuh Ya. udah diruntuhkan oleh Ya, Bung betul, Karno. rumah Bung Karno, betul. Tetapi tetap bahwa itu tempat itu sebenarnya karena berkumpul di situ banyak angkatan 45, Yayasan Peta, Ruslan Abdul Ghani Iya. juga punya kantor dan sebagainya. Dulu sering sekali saya ke situ. Iya. Nah, jadi ketika saya beberapa tahun lalu ke situ, saya menjelonong masuk aja, ditahan oleh penjaga di situ. Bapak mau kemana? Ya, saya mau ke kantor Yayasan Pembela Tanah Air. Oh, sudah nggak ada di sini. Ini sekarang Bakamla. Nah, jadi bayangkan, jadi betul-betul seperti Bung Ibom sampaikan, gedung-gedung bersejarah itu sudah dihapus, dihilangkan. Jadi saya juga melihat memang ini perlahan-lahan ada kekuatan yang ingin menghapus sejarah Indonesia. Ya, nanti kalau misalnya pindah ke IKN situ ya, terus gedung Istana Merdeka, Istana Negara, gedung Mahkamah Agung, itu bagaimana nasibnya nanti? Ya, jadi kalau saya sendiri berpendapat memang bahwa Istana Negara itu namanya juga istana ya, itu adalah simbol kolonialisme. Ya. Nah, jadi tepat kalau misalnya dibangun untuk presiden, tapi masih di wilayah yang tidak terlalu jauh. Jadi bukan ibu kota yang dipindah, mungkin ya tempat pemerintahan seperti Malaysia kan, ya pindah. Tapi sebentar, Bu. Istana itu meskipun itu dibangun oleh penjajahan ya, Ya. tapi kita sudah ambil alih, Bu. Ya, jadi saya begini berpendapat, itu harus dijadikan museum perjuangan di mana seluruh rakyat punya Ya. akses bisa melihat. Ya. Di sinilah dulu bermukim Iya. kepala-kepala penjajah. Ya. Nah, kalau itu tujuannya, saya setuju mendukung. Ya. Jadi bukan ibu kotanya yang dipindah, Iya. ya. Mungkin wisma presidennya yang dibangun. Iya. Ya. Jadi tidak di situ. Itu menjadi museum nasional, museum perjuangan. Iya. Ya, jadi selama ini, wah, kan boleh dibilang rakyat kecil hanya bermimpi untuk sekali setahun Iya. bisa memberi selamat Lebaran atau Iya. apapun kepada 17 presiden, Agustus. 17 Agustus kepada presiden kan. Selain itu nggak bisa lagi kan. Nah, jadi ini harus dibuka akses untuk seluruh rakyat. Iya. Kira-kira. Tapi kembali ke sekarang problem utama. Ini banyak yang sudah mengatakan percuma untuk ke MK dan Bung Ibom juga sudah melihat itu sulit kalau melaksanakan pemakzulan presiden melalui hak angket. Nah, jadi kemudian apalagi untuk membuktikan kecurangan-kecurangan. Dan kalau dikatakan bahwa percuma membawa ke MK karena hasilnya itu sudah diketahui. Ya, jadi apapun tetap aja nanti akan putusannya walaupun mungkin katanya ini adalah sandiwara. Ya. Sandiwara, tetapi endingnya seorang sudah tahu. Kira-kira pendapat Bung Ibom sendiri bagaimana? Ya, memang miris ya. Karena kalau misalnya kesempatan ini tidak digunakan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, Konstitusi. Ya. selesai udah gitu. Kalau rakyat udah nggak punya kepercayaan lagi sama siapapun, itu udah berat. Zaman dulu kan presiden itu kan kayak bapaknya rakyat gitu. Ya. Gitu. Pergi kemanapun dieluk-elukan. Kalau sekarang ini, kalau ini tidak dilakukan pembenahan, kita akan mengalami setback yang jauh ke belakang. Sekarang ini kita lihat kan, kita penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Ya. Ya. Oleh pemerintah nih, kayaknya rakyat kita ini dianggap seperti beban. Jadi dipersilahkan struggle sendiri-sendiri jadi TKW, TKI segala macam. Dan itu pun nggak terlindungi oleh negara. Sementara keluar melihat rakyat kita ini pasar. Jadi saya pikir kita harus mengembangkan produk dalam negeri ini ya, yang menjadi rakyatnya sendiri ini jadi pasarnya gitu. Jadi itu internal kita gitu, harus terbangun gitu. Kalau enggak ya kita jadi tempat pasarnya luar.
Dulu kan Bung Karno kan juga bilang gitu, yang paling berat itu adalah menghadapi bangsa sendiri. Ya. Apalagi kalau ada yang berkhianat, gitu kan. Ya. Itu yang harus kita jaga. Sekarang ini kan kecenderungan sekarang ini setiap orang mau memimpin di satu negara, di negara itu ya, dia bersimbiose mutualistis dengan kekuatan luar. Karena kekuatan luar mau punya pengaruh di sini. Sekarang tinggal Amerika, Cina, apa mana. Nah sekarang kalau si pemimpin di Indonesia ini yang memainkan kartunya tidak punya pride and dignity, akhirnya dia akan jadi entry point penguasaan asing terhadap kedaulatan bangsa ini. Dengan kata lain jadi kacungnya. Iya, memang dia jadi penguasa kita, tapi kacungnya Luar. gitu. Menyedihkan ya. Itu menyedihkan sekali. Nah disitulah perlunya bagaimana dia bermain gitu kan. Kalau misalnya mau simbios mutualistis, jangan sampai dijadikan alat dan berkhianat. Dan sedangkan sekarang sudah tanggal 3 April ya, 3 April dan hak angket itu belum kelihatan titik terangnya. Kira-kira ada optimisme dari Bung Ibong? Ya ini masalahnya kita ya. Kita nih sesama bangsa nih nggak punya cultural value system yang sama. Sistem nilai budayanya itu nggak sama. Apa-apa yang dianggap penting, apa-apa yang dianggap berharga itu nggak sama. Ya. Ada orang yang bisa mau memajukan anaknya di tempat yang nggak pas gitu ya. Kalau misalnya mumpuni ya mesti oke lah ya gitu. Ini enggak lagi. Mumpuni aja sebetulnya juga nggak pantas juga gitu. Biarkanlah di masa yang lain gitu kan, jangan di masa dia lagi berkuasa. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya, kita ini harus kembali lagi, bangsa ini harus kembali jadi bangsa yang berbudaya, berbudi luhur, ya. Beretika, bermoral. Jangan hanya bicara saya Pancasila, tapi nggak tercermin dalam sikap hidup, cara pandang gitu. Dan kok enak seperti itu ya, gitu. Nah itu kalau kita punya kesadaran seperti itu semuanya itu, ini kita bisa menyelesaikan ini semuanya tuh ke win-win solution, gitu. Musyawarah kan? Iya, Musyawarah. harus musyawarah kita, gitu. Ya kan? Kita juga nggak mau mempermalukan pemimpin kita. Ya betul. Ya kan? Tapi juga jangan pemimpinnya mau malu-maluin juga. Iya kan? Malu-malukan aja, Iya. apalagi di dunia internasional. Iya kan? Kita nggak mau mempermalukan, dia ini mau malu-maluin, gitu kan? Jadi susah. Luar biasa Bung Ibong. Permainan kata-kata ya. Bagus sekali. Ya. Jadi kita juga harus jaga harkat martabat kemanusiaan kita. Ya. Nah, kalau patokan-patokan ini dipegang bersama, ya, itu kehidupan tuh akan apa namanya, tentram gitu. Persoalan kita ini kan keadilan saja, ketidakadilan nih. Gitu. Ya. Bisa terjadi perbedaan jurang kaya miskin yang sedemikian besar. Apalagi sekarang gamblas. Iya. Kok orang yang punya kekuasaan kok bisa diem aja seperti itu? Malah kayaknya kayak terlibat gitu. Kayak Ya, kan harusnya kan dia membereskan itu gitu kan. Itu kan dia kan punya poin besar gitu kalau dia memperjuangkan untuk rakyatnya gitu ya. Saya betul-betul miris gitu. Betul-betul miris. Karena negara ini waktu dibangun itu pertempuran, pertengkaran, semuanya tuh bisa selesai dengan baik semua gitu. Bahkan keturunannya tuh yang dulunya orang tuanya bermusuhan lawan politik, anak-anaknya bisa berkawan kok. Kawan ayah tuh kawan keluarga semua. Jadi kehidupan tuh betul-betul terajut dengan baik. kita berdua kan pernah berusaha untuk merajut kembali kesatuan persatuan. Itu, kita berdua 21 tahun yang lalu ya. Iya. Kita bersama-sama membentuk
Forum Silaturahmi Anak Bangsa, ya, di mana di situ terkumpul putra-putri dari mereka orang-orang yang dulu orang tuanya terlibat konflik politik dan konflik kekerasan, boleh dikatakan saling membunuh, ya, termasuk putranya Aidit, putra-putri dari pahlawan revolusi, putranya Kartosuwiryo, itu semua sahabat-sahabat kita kan, ya. Jadi artinya kita berusaha untuk merajut kembali kesatuan. Jadi masalahnya waktu FSAB berdiri dengan moto berhenti mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru, ya. Tapi yang bikin konflik pemerintah. By design pula kan, semua membangkitkan isu-isu supaya rakyat sibuk ngurus yang sana. Dan konon kabarnya ini isu 271 triliun memang sengaja dimunculkan lagi untuk menutup, ya, mungkin yang esensial seperti sekarang kan. Jadi orang kan ribut, ditunjukkan rumahnya Helena Lim, ditunjukkan rumahnya Harvey Muiz, mobil-mobilnya yang disita, ya. Sementara mungkin perhatian jadi teralihkan dari masalah pilpres. Ya, jadi kira-kira luar biasa, ya, cerdasnya. Tapi kembali ke terlalu banyak yang dikorbankan. Ya, jadi memang seperti biasanya kan, mengorbankan rakyat, ya, untuk mencapai kekuasaan. Tetapi kalau kembali ke tadi Bung Ibong mengenai image dari Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Anwar Usman ini Soehartojo, ya. 1 bulan yang lalu di suatu acara di televisi dia mengakui, ya, bahwa marwah dari Mahkamah Konstitusi saat ini, jadi kepercayaan rakyat pada Mahkamah Konstitusi itu tidak ada. Kan belakangan di titik kulminasi terendah. Karena banyak mengatakan MK itu mahkamah keluarga, MK itu mahkamah kalkulator dan sebagainya. Nah, Soehartojo mengatakan tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau sekarang orang sudah memakai logika, semua bukti-bukti itu sudah gamblang, terungkap, dan kemudian, ya, ini berandai-andai. Seandainya Mahkamah Konstitusi seolah-olah mengabaikan semua bukti-bukti itu dan sesuai skenario pertama, yaitu memenangkan paslon 02, ya, apakah masih bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat? Bagaimana pendapat? Ya, itulah berat, ya, berat. Dan kalau di masyarakat bernegara ini, ya, tidak ada lagi kepercayaan, itu bisa terjadi chaos. Apalagi kalau nasibnya susah, ya, mau makan susah, mau sekolah susah, gitu. Jadi ibarat dia di ujung tempat yang di belakang ini jurang, gitu. Yang nggak lain jadi kepaksa melawan yang mendesak dia untuk ke situ, gitu. Jadi dia digiring ke posisi point of yang no return, terpojok, gitu, ya, nggak bisa apa-apa lagi, gitu. Karena sekarang ini betul-betul rakyat susah sekali, cari kerjaan susah. Iya. Kalau dulu, ya, meskipun dulu kita juga demo-demo juga dulu, zaman dulu, ya, dalam membuat pekerjaan itu dicari yang padat karya, gitu. Ya. Bukan padat modal, padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Ya. Karena kita punya banyak tenaga kerja nih. Nah, sekarang ini saya lihat juga otomatisasi itu, ya, itu kadang-kadang juga nggak tepat juga untuk rakyat yang sedang membangun, yang lagi kebanyakan rakyat, negara yang lagi kebanyakan rakyat usia kerja gini, ya, gitu. Bayangkan sekarang udah banyak sekali PHK karena mesin-mesin otomatisasi gitu. Jadi yang kaya makin kaya, gitu. Dia cuma beli sekali itu mesin, gitu, ya. Dia nggak gaji lagi pekerja segala macam itu. Jadi sekarang ini yang kelihatan itu bukan pemberantasan kemiskinan, tapi pemberantasan orang miskin. Iya, diberantas orang. Bung Ibong mungkin masih ingat cita-cita reformasi. Salah satu yang utamanya sampai masuk ke TAP MPR kan, memberantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme.
karena ini merujuk pada periode terakhir Presiden Soeharto, di mana pada kabinet terakhir itu dia mengangkat sahabatnya Bob Hasan menjadi menteri, kemudian putrinya menjadi Mbak Tutut menjadi menteri juga kan. Nah itu memicu puncak kemarahan masyarakat. Nah, Tapi ini nanti dulu. Ya, Waktu Pak Harto ngangkat Mbak Tutut jadi menteri, ya, itu udah di kondisi yang dia udah dijauhi orang banyak. ya. Bukan saat waktu dia jaya-jayanya loh. Nah, Waktu dia jaya-jayanya dia nggak ngangkat anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau di situ tuh lebih Mbak Tutut itu membantu, bukan dibantu oleh. Kalau dari posisi itu dia udah kaya raya gitu. ya. Tapi karena Pak Harto udah kesulitan dapat menteri lagi waktu itu gitu. Jadi di posisi yang seperti itu kejadiannya gitu. Ya, kalau yang sekarang Sekarang kita lihatnya wah Pak Tutut pernah jadi menteri gitu. Tapi kan dia jadi menterinya kan bukan waktu Pak Harto lagi kuat-kuat. puncak-puncaknya Iya kan? kan tidak berbeda Bahkan jauh. dia ditinggal oleh Ya. 17 orang atau berapa itu. Ya, menteri-menterinya menurun. Tapi kalau sekarang ini kan juga hampir berakhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ya. Ya, mungkin sudah tinggal Oktober, ya beberapa bulan lagi. Dulu mau efisiensi, ya kan? Tapi sekarang banyak wakil menteri, banyak staf ahli, banyak staf khusus. Jadi terlalu banyak enggak di sini. Ya, tetapi intinya bahwa sudah sangat gamblang, ini kan bukan KKN lagi, tapi ini kan rencana untuk membangun dinasti. Ya, jadi bukan di menteri jabatan menteri presiden saja, tapi kan menantunya jadi wali kota, kemudian asisten atau ajudan-ajudannya akan jadi bupati dan sebagainya. Jadi kelihatannya saya termasuk yang melihat bahwa cita-cita reformasi 98 itu ada yang bilang gagal atau mungkin belum terpenuhi. Nah, jadi mungkin sedikit di sini sebagai kalau saya lihatnya tuh gagal. Gagal. Karena apa? Jurang kaya miskinnya semakin luas, ya, lebar antara jurang kaya miskin. Terus peringkat-peringkat kita itu tuh turun drastis. Indeks demokrasi, Islamicity index kita, semuanya kita di terendah. Ya. Dan undang-undang KPK direvisi seperti itu. Ya. Orang udah melanggar etika tapi tidak dihukum. Ya. Jadi banyak hal-hal keganjilan yang bisa dilihat dengan kasat mata oleh masyarakat awam gitu. Termasuk antara lain yang dituding atau ditengarai tersandera oleh kasus-kasus korupsi, yaitu Ketua Golkar Erlangga Hartarto, Ketua PAN Zulkifli Hasan. Konon katanya mereka kalau Erlangga Hartarto kalau tidak salah itu masalah minyak goreng ya. Nah, jadi artinya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran atau mungkin korupsi. Ya. Tetapi kemudian dicurigai bahwa Presiden mengetahui, ya, tetapi tidak menindaklanjuti, tidak memerintahkan Kejaksaan atau KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. Ya, ini apakah termasuk yang Bung Ibong tadi sinyalir? Ya itu yang tersandra semua itu, ya. Bisa apa-apa. Tapi sebetulnya ya kalau saya lihat pas Jokowi udah di masa jabatan kedua tuh ya. Harusnya kan dia punya pemikiran bagaimana supaya dikenang sebagai negarawan. Ya, seperti Soeharto jadi landingnya dan tuh terhormat gitu. Jadi kok ini kan sekarang ini kan jadi semua orang berbalik gitu ya. Saya aja nyeselin gitu, menyesalkan gitu. Gelo gitu kalau bahasa Jawanya gitu. Udah kayaknya dicintai rakyatnya kayak gitu rupa gitu ya. 80% rakyat cinta terus Presiden. Mulai orang pada berbalik semuanya gitu. Itu padahal udah 10 tahun gitu. Bayangkan tuh kalau misalnya dia Maduk Andito gitu kan. Itu kan akan jadi tempat bertanya, banyak sangat berpengaruh ya. Meskipun dia tidak berkuasa, tapi bisa mengarahkan keputusan-keputusan itu bisa diarahkan karena kehormatannya. Ini harus dijaga.
Baik, mungkin closing statement dari Bung Ibong mengenai keseluruhan masalah yang kita hadapi saat ini. Silakan Bung Ibong. Ya, kalau saya lihat kita nih harus sama-sama menata diri sebenarnya untuk betul-betul mementingkan etika dan moralitas. Karena itu adalah cara pandang, cara bersikap, cara menentukan sikap untuk tahu baik buruk, benar salah segala macam, supaya negara ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Sekarang ini kok kayaknya orang nggak punya malu lagi gitu untuk berbuat yang melanggar etika ya. Itu beda sekali gitu. Dulu kita nggak kayak gitu, bangsa kita itu. Jadi saya pikir gitu, kita harus menegakkan kembali etika, moralitas, fatsun politik. Pelaku politik itu harus punya etika politik gitu. Dan harus punya harga diri, pride and dignity gitu. Sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan lembaga. Kalau enggak, ya kalau hanya sebagai pekerjaan saja, cari pekerjaan, cari pensiun, ya terlalu merendahkan dirinya sendiri. Saya lihat gitu. Baik, terima kasih banyak Bung Ibong. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara bincang-bincang kita hari ini di Bravos Channel. Saya atas nama para pemirsa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Ibong. Terima kasih ya, telah bersedia hadir di sini untuk berbagi ilmu, pendapat dan pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih. Pemirsa, semoga tadi hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Agus Tansil Syahruza itu dapat diambil hikmahnya dan untuk menjadi bahan-bahan pertimbangan ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Agus Tansil Syahruza, Bung Ibong, dan juga kepada para pemirsa yang telah mengikuti acara ini sampai akhir, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan untuk lain tema lagi dengan mungkin tamu yang lain lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.